Hai, ngopi dulu. Buka dulu, ngopi dulu. Ketemu di Senengnya Ngopi, seneng ngobrolin Firman. menemukan Yesus dalam setiap Obrolan kita. ngopi. Iya. Ngopi, masuk ngopi enggak lah, gue nggak ngopi. Emang udah kering itu? Oh, ya. Ini tenggorokan kering nih. Udah kering ya. Dari tadi udah ngobrol, udah kebanyakan ngobrol ya. Udah Jadi kering, udah ngoceh dari tadi ya. Tapi kita ngoceh, tapi kita nggak gibah ya. Ya, No teman-teman gibah kita di sini gitu. ketemu di podcast ngerepotin Iya. gitu. Podcast. Lu pada ngerasa nggak sih akhir-akhir ini ini bulan makin lama makin panasnya luar biasa. Tuh. Terakhir itu kemarin yang gue itu 35 derajat. Gila sih. Panasnya tuh luar biasa. Apalagi lu ngerasain di siang datang siang-siang gitu. Lu mah pada enak di kantor kan. Kalau gua muter. Muter mana? Muter mall lah. Muter mall masih dingin. Nah, muternya keluar gitu Oh, kan. iya. Ada luarnya kan mesti lihat dari luar. Waduh itu buset dah siang panas banget, gue belum gila itu panasnya luar biasa. Tapi memang lagi panasnya bener-bener panas itu membuat kita kekurangan cairan. Kekurangan cairan. No iklan, nggak boleh kan? Kekurangan air. Kekurangan air kali ya. Kekurangan air. Iya bener lah. Coba kalau panas kayak begini ya, perhatiin deh. Air di mana-mana, bukannya yang tukang jual airnya kekeringan, enggak. Maksudnya tanah itu jadinya kayak rumput-rumput ya di sekitar, ya mungkin kalau kita lihat di perjalanan kita ya, tadinya hijau, Menguning. jadi masih mending kalau kuning, coklat, Iya. saya kayak kebakar Kerja gitu. naik kereta ya. Kerja naik kereta. Biasanya Nyupir kereta. naik kereta, bukan nyupir kereta. Nggak sekolah ke sono saya. Iya, lanjut. Kan naik kereta biasanya kan pemandangan hijau gitu kan, banyak air di sungai, lewatin sungai ya, banyak airnya gitu. Ini pemandangannya tadi bener, ada yang coklat, bahkan ada yang hitam karena bekas dibakar kan. Karena sawah-sawah ada yang bekas dibakar. Kebakar kali. Dibakar, Oh, dibakar kalau itu. ya. Oh, Dibakar. iya. Karena supaya bagus. Ya mungkin pas dapat hujan bagus. Ternyata habis dibakar gak ada hujan gitu. Rusak jadi. Jadi debu lagi gitu kan. Biasanya sungai-sungai jauh ngalir air ini udah kering gitu. Mau kekeringan di mana-mana ini. Iya, jadi memang ini ya kalau yang kata berita bilang sih El Nino, kerennya begitu kan ya. El Nino. Itu gak ada L yang lain ya? Ada L. L basah nggak ada Tapi ya? beberapa gue baca artikel gitu, gue nggak surat kabar yang di mana ya. Itu ada lumba-lumba mati loh. Udah di Sungai Amazon ya kalau nggak salah. Itu banyak yang mati, berapa puluh yang mati ya. Oh. Gara-gara kepanasan. Lumba-lumba mah nggak ada di sungai kali, Gua nggak tahu. di laut. Lumba-lumba, ntar gue cari artikelnya. Tapi itu memang maksudnya ada ikannya mati gitu. Itu sampai kenapa? Itu ikan duyung kali, ikan duyung. Gini. Jadi memang nggak bayangin nggak sih ketika lu pas zaman ketika Mesir itu ketika dipimpin sama Yusuf. Oh, Kan Yusuf, kan dapat ya, mimpi ya. itu. Kan Ya. itu ada Yang mimpi mimpi kan, 7 tahun kelimpahan. Nah, 7 tahun kekeringan. Kekeringan. Bayangin 7 tahun kekeringan. Ini aja kita baru berapa bulan aja udah kayak gini loh. Air itu susah. Banyak berita, di sini kekurangan air, di sini kekurangan air. Kenapa? Bahan bakunya nggak ada. Bakaran di mana-mana ya. Iya, karena Gampang. kebakaran mesti pakai air kan. Nah, airnya kan habis semuanya jadi. Air ada mungkin, tapi kan airnya harus diolah lagi kalau untuk minum, untuk apa kan? Source-nya makin sulit. Bahan bakunya nggak ada masalahnya. Iya, source-nya makin Ya, bahan bakunya sulit. itu yang nggak ada. Jadi beda banget sih. Ngerasain gitu. Padahal ini kan sudah digaungkan dari apa ya? Mungkin dari bulan-bulan yang lalu gitu. Wah, kita akan menghadapi ini. Tetap aja kita nggak siap. Beda dengan Yusuf kan. Ketika Yusuf menghadapi kekeringan, dia tahu. Dia mempersiapkan. Tuh. Semuanya itu dipersiapkan. Nah, disitulah butuhnya hikmat. Nah, kan Yusuf kan dapat hikmat dari Tuhan untuk ketika dia mengartikan mimpinya Firaun kan, gitu. Ketika kalau kelimpahan tuh dia harus ngapain gitu. Ketika kekeringan harus ngapain. Nah, kita juga sebagai anak-anak Tuhan gitu kali ya. Ngadepin masalah-masalah kekeringan, kita harus berhikmat ya. Salah satunya adalah ya mungkin nggak ya kalau ini kan nggak buang-buang air sembarangan. Berhemat jadinya. Ini ngomong buang-buang air beda arti nanti. Iya. Tidak menggunakan air sembarangan. Untuk Pemborosan. pemborosan. Kita harus berhikmat. Ya.
Gitu. Tapi juga kalau kayak tadi kita udah kekeringan lehernya ya jangan sampai nggak diminum ya kan. Nanti Ya, jadi betul. dehidrasi. Jangan hemat. Jangan dihemat yang Iya. kayak begitu. Hemat lagi. Kayak bisa ngopi. deh. Ngopi, Nanti masih, dehidrasi itu lagi lagunya. gitu. Tapi memang ini apa ya? Ini kondisi yang sangat-sangat langka. Dulu ya beberapa banyak orang yang ceritakan di tempat saya mah nggak pernah mati gitu kan ya sumber airnya gitu. Sekarang mereka bilang baru kali ini loh dalam sejarah sumber airnya mati. Ya, betul. Di tempat Betul. di kantor saya juga sama gitu. Baru kali ini seumur-umur kita pernah buka dari 2014 tuh nggak pernah mati air. Baru kali ini mati. Jadi semua itu berdampak. Saya bilang gila ya. Jadi benar-benar kekeringan itu bahkan kita bilang gini, ya kalau kekeringan gimana caranya? Mau menciptakan air. Nah, iya nggak kan yang ciptakan Tuhan ya. Gimana caranya? Mau bikin air? Kan nggak mungkin kita bikin air. Nah, kalau kayak gitu gini, saya gini, saya juga ngelihat gini ya. Di sekitar kita kekeringan nih kan, ya kayak tadi Tommy bilang, jalan-jalan begitu jalan lihat rumput-rumput pada coklat gitu kan, terusnya pohon-pohon pada kuning gitu, coklat-coklat rontok kayak gitu. Terusnya saya ingat, di rumah saya rumputnya masih hijau. Ternyata istri saya tiap pagi sama sore nyiram gitu kan. Nah, kalau kita nggak mau sampai kekeringan, kita harus disiram, sering disiram. Tapi bukan berarti kita buang-buang air, tadi membuang air, tapi kita perlu disiram Sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Nah, jangan sampai kita anak-anak Tuhan jadi kekeringan juga. Nah, balik lagi kan, ini kekeringan jasmani, bukan jasmani. Iya, jasmani. Lahiriah. Iya, Jasmani, jasmani. duniawi. Jasmani. Kekeringan duniawi. Iya. Kan dunia, ini dunia. Iya. Kekeringan duniawi. Nah, kekeringan rohaninya gimana tuh? Kekeringan jasmani kita bisa atasi sebenarnya ya kayak tadi. Kalau Yusuf cerita tentang dia harus berhemat kan, Persiapan. 7 Persiapan. tahun mempersiapkan Iya. nanti bakal kekeringan. Betul. Untuk menanggulangi 7 tahun kekeringan itu. Dan Betul. ternyata bisa. Betul. Gitulah. Kita menghemat gitu kan. Tapi Memang kan, diceritakan di Yusuf itu cuma bahan makanan yang dipersiapin. Yusuf nggak menyiapin air sih. Ada kan Yusuf nyiapin air, ayo. Gak bisa ngomong. tapi kan itu Tapi mungkin karena Tuhan berkati, jadi pasti nggak akan kering sih. Atau mungkin geografinya pada saat itu. nggak bisa juga kan. Coba kalau lihat di Mesir itu kan sekitarnya juga padang gurun juga. Tapi punya sungai. Punya sungai. Kalau kekeringan pasti kan sungainya kering juga. Kalau masa apa namanya? 7 tahun ya. 7 masa. Kalau ngomong masa tahun kekeringan bukan kering makanan. Gimana makanan mau tumbuh kalau nggak ada air? Pohon-pohon gimana mau tumbuh kalau nggak ada air? Iya kan? Air itu udah sumber. Nah, secara rohani, kalau kita kerohaniannya juga kering gimana? Nah, kita perlu sumber. Sumbernya siapa? Nah, Yohanes 4 ayat Yang perempuan apa? Samaria, Samaria, betul itu. Ya. dia apa harus namanya? ketemu Yang Tuhan aku yang memberikan, adalah sumber Air. Air apa? Air Hidup. kehidupan, air hidup. Air hidup. Supaya kamu tidak haus lagi. Ah, Wih, ini keren. gitu. Secara rohani kita harus Betul. kita harus menemukan sumber air. Sumber airnya siapa? Iya. Ya Yesus. Istilahnya gini ya. Ini dunia sekitar alam sekitar kita boleh kekeringan, tapi rohani jangan sampai kekeringan. Iya. Gitu Nah, ya. Jangan sampai. Nah, betul, caranya betul. gimana ya tadi Iya. menemukan sumber air kehidupan itu. Siapa ya Tuhan Yesus, betul. Gitu. Nggak ada cara Betul. lain. Dunia boleh kekeringan, tapi rohani jangan kering. Nah. Keren banget, cuy. Kalau nggak, pertanyaan gini, kalau sampai kita teman-teman ngofir sampai kekeringan rohani perlu dipertanyakan. Ya. Betul. Jangan-jangan dia nggak pernah minum air kehidupan, Betul. nggak pernah ke gereja, nggak pernah berdoa, Nggak mau cari sumbernya. nggak pernah mau nyari sumbernya. Padahal banyak ya, kayak kita ngobrol gini ya pun kita ditambah sebenarnya. Ya, Tanpa betul. kita sadari kita ditambah, kita Lihat-lihat berkomunitas, kita YouTube yang bertambah. begini, video yang begini, Iya, gitu menguatkan gitu kan. ya. Dia bisa Iya, menguatkan. promosi Ya. sekali-sekali. Sekali-sekali. Maksudnya biar bertambah gitu kan. Ya. Betul. Yang mau endorse kan bertambah gitu. Ya, jadi ya gitu ya. Terus mau buka ayatnya nih. Yohanes berapa tadi?
Nah, nih Alkitab coba buka nih. Ya, Yohanes bukalah. 4. Yohanes 4 ayat ke Nih, Nih. daerah-daerah sini daerah nih. sini 20-an. 20-an. 20-an ya. Ya ini baru kali ini podcast yang nyari-nyari ayat berantakan ya. Ayo 20-an nih di sebelah sini. Ada nggak? Gak ada. Nih, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ. Masalah. Bukan. Itu udah Nih, itu. udah nih di sini nih. Oh, ini nih, kata di perempuan atas. itu kepadanya, Tuhan engkau Ayat tidak berapa? Ayat berapa dulu dong, sebut dulu. Iya, Yohanes 4 ayat 11. Ah. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur itu kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini ia akan haus lagi, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Tuh kan. Itu ayat Yohanes 4 ayat 11 sampai 14. Betul. Oke. Kalau nggak haus berarti kan nggak kekeringan ya. Iya betul. Jadi minum air Tuhan biar nggak kekeringan. Air kehidupan, Oh, iya, air hidup. kehidupan. Siap. Itu. Mantap. Ya teman-teman ngofir ya. Ini tadi memang kita konsep ininya memang santai sih. Jadi kadang-kadang ayat nemu aja gitu ya. Iya. Jadi Kan ini no namanya konsep no apa ya. Kita makanya memang Ini no santai. teks ya. Nah, No kan, teks. makanya kita ini kan disebutnya ngobrolin. Nah ngobrol. Kita memang cuma Jadi ngobrol. ketika kita ngobrol, lihat kondisi sekitar kita. Oh, waktu ini lagi masa-masa kering dunia ini. Ya, betul. Terusnya kita relate dengan hal-hal rohani, sehingga kita bisa saling menguatkan satu Ya. dengan yang lain. Kalau kita kekeringan, gimana sih caranya? Oh, kita lihat dunia ini kering nih, apa nih sekitar kita kering, berarti kurang air. Nah, demikian juga dengan rohani kita. Kalau rohani kita kekeringan, artinya kita kurang air. Kita perlu Yesus Ya, yang air Temukan hidup. sumber air. Jadi kemarin Betul. ini rumah saya juga kekeringan nih. Jadi ada ngebor kan, sumur bor di rumah saya. Ah, bukan Kering. Inul kan? Nah, udah nggak. Biasanya ya disedot masih bisa lah gitu ya. Yang dulu kemarau yang dulu masih cukup. Ternyata ini nggak cukup. Nah kemarin saya harus nyari sumber air lagi nih. Sumber air. Iya, saya cari sumber air yang lain gitu. Nah. Untuk bisa menemukan air yang lebih banyak. Ternyata ada tuh ya, sekalipun kalau harga sekarang lumayan lah ya. Betul. Gitu ngelus dada dikit gitu Iya. nggak apa-apa. Dikit lah itu mah. Tapi kan akhirnya ketika kita udah menemukan sumber air itu, kita lega. Lega, saya Betul. bisa nyirem Nah. tanaman lagi, saya bisa nyuci Mandi. kendaraan, Ya. aman gitu Mandi. ya. Keluarga butuh air aman, nyuci aman. Kalau kemarin Terus sebelum podcast hari Kamis nggak terganggu ya Iya. kan? Iya betul. Bukan podcast cuma ngopi ya. Oh iya salah ya. Oke. Oke. Jadi temukan sumber air kehidupan itu supaya sekalipun mungkin kita mengalami kekeringan di daerah Sekitar. kita, Ya. sekitar kita, tapi yang penting rohani kita jangan sampai kering. Ya. Kalau rohani kita udah kering, nggak ada sumber air kehidupan, ya pasti akan pengaruhnya akan Lebih mudah mati. Nih, Yohanes 15 ayat yang ke-6. Gini ya. Firman Tuhan bilang gini. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Nah, itu dia ngeri. Ngeri. Ya. Bakar. Kering. Jadi bakar. tetap pegang firman Tuhan, tetap bersekutu dengan Tuhan supaya rohani kita bertumbuh, terus diberkati, terus segar, disegarkan gitu betul. ya. Jadi nggak ada kekeringan, kita tetap bersukacita dalam Tuhan. Oke, begitu teman-teman ngopi semuanya. Kali Ya. ini kita membahas tentang kekeringan. Berdoa supaya tidak cepat-cepat berlalu nih kekeringan. Ya, sama-sama kita Hujan, berdoa supaya hujan. Ya, supaya hujan cepat dimanapun berada. Jadi kita akan mengalami kesegaran lagi jasmani maupun rohani kita disegarkan oleh Tuhan. Begitu, Mantap. kembali lagi di Seneng yang Ngopi, Seneng yang Ngobrolin Firman.